Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Honorable Examiner of Performance Examination, let me introduce myself. My name is Saiful Ramadan. I am the teacher professional education batch 2 2026 at Universitas Muhammadiyah Riau. My student number is 2606525. Today on Wednesday, August 12, 2026, the conducting of teaching practice at SMK Mandiri Panongan. This is my identity card. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning, my student. Good morning, sir. How are you today? I'm fine, thank you. Okay, before the lesson, let's pray in. Okay, sini. Nah, yuk. Ready. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, now I will check the attendance. Saya tidak absen dulu ya. Okay, Sri Wahyuni, Siti Nurfadila, Siti Fadila, Kaila Eka Novita, Risma Kholifatul Ilmi, Siti Nur Aini, Saida Nafisa, Nabila Silva, Niti Sarah Agustin, Estari Putri Salsa, Saifah Alamin, Siti Baiti Rahmah, Ferina Aryani, Putri Aulia, Rizkia Adisbi, Siti Nabila Silva, Adelia ada ya? Ada Silva ya? Oke, nah sekarang itu kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Nah, oke, please
di mana, ya. Terus di sana ada apa aja, ya. Nah yang kedua, sedangkan bagian deskripsi berisi penjelasannya, ya, penjelasan objek yang akan dideskripsikan. Kamu harus bisa mendeskripsikan objek tersebut. Ya, tadi kan sawarna ya. Nah, dijelaskan di sana. Deskripsi sawarna seperti apa? Pantainya putih apa hitam, atau merah, ya kan? Ombaknya, ya, apa namanya? Besar atau kecil, ya. Next. Nah, untuk sampel ini contohnya ada contoh. Ini contoh dari deskriptif teks berdasarkan strukturnya. Yaitu menaik Kuta Beach. Kuta Beach is the name of one of many beaches in Bali. Ya, it is located south of Denpasar. Tuh, ada di mana tuh? Denpasar apa? Bali. Ya, di sini ada the capital of Bali is a beautiful place with white sand and amazing seashore. Ya, seashore. Amazing apa amazing? Amazing. Ya, tuh di sini ada contohnya. Nah, ada bentuk ini ya. Ini mengenai generic structure. Ada generic structure, yaitu mengenai bahasa yang digunakannya. Ada simple present tense dan adjective. Apa simple present tense? Nah, ya kejadian yang berulang-ulang sehari-hari. Ya, kita sudah belajar waktu kelas ya dasar kemarin, apa namanya, minggu kemarin, ya, yaitu mengenai simple present tense. Terus adjektif, apa adjektif? Ya, kata sifat. Nah, di sini ada kata sifatnya. Amazing and beautiful place. Now identification and description. Nah, ini teks deskriptif, yaitu menjelaskan tentang Kuta Beach atau pantai Kuta. Bagian dari identifikasi biasanya ada di paragraf pertama. Ini nih paragraf pertama nih. Paragraf pertama identifikasi. Ya, di sini ada paragraf pertama ya. Kuta Beach, the name of the many beach in Bali. Nah, ini identifikasi. Nah, terus yang kedua yaitu mengenai deskripsinya. Nah, deskripsinya ini biasanya berasal apa? Ada di paragraf 2 dan 3 atau dan seterusnya. Nah, contoh di sini ada bagian dari deskripsinya yaitu paragraf 2, paragraf 2 and 3 and 4. Ya. Ini ada apa namanya? Ciri kebahasaan. Ada ciri kebahasaan deskriptif. Tadi sudah menjelaskan yaitu ada simple present tense dan adjektif. Nah, yang pertama adalah adjektif. Teks deskriptif tidak terlepas dari kata sifat dan kata sifat, ya, yaitu saat mendeskripsikan suatu objek kita pasti menggunakan kata sifat. Ya, sifat. Contohnya pantai ini merupakan tempat yang indah. Ya, in English apa? The beach is beautiful place. Ya. Terus yang kedua, next, yang kedua adalah simple present tense. Nah, ini biasanya digunakan menyatakan fakta, ya, atau kebenaran umum serta kebiasaannya. Ini biasanya digunakan pada sehari-hari. Ya, misalnya I go to school every day. Terus present tense. Ya, I go to school every day. Ya, ini bisa dijalankan dari objek tersebut adalah fakta.
untuk contoh kalimat deskriptif ya, ini karena deskriptif kan menggunakan kata sifat ya. Yaitu for example amazing, beautiful place, and handsome, and etc. Itu menggunakan kata sifat. For example, Bali is a beautiful place in Indonesia. Simpel ya. Oke, ada lagi pertanyaannya? Untuk prinsip present ya. Ya, kenapa? Karena hari ini kita sedang mempelajari yaitu penggunaan kata descriptive. Ya, karena untuk saat ini menggunakan kalimat yaitu simple present ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Oke, kalau ada pertanyaan nanti apa namanya buat kelompok ya, kelompok yaitu terdiri dari 4 orang, satu grup ya, satu grup 4 orang ya, satu grup 4 orang. Oke, silakan buat kelompoknya 4 ya. Oke, silakan dipelajari. Nah, buka halamannya. Oke, ya ini. Jadi kalian buat apa namanya? Untuk grup grup 1 ya, grup 1 dan 2 yaitu about Bali Island, and grup 3 and 4 about the national monument ya, monument. And then ini ada lembar kerjanya yaitu menyebutkan social function yaitu apa namanya ya apa judulnya apa ya, judul dari gambar tersebut ya. Yang kedua yang B ini ada write down menjadi structure of the text correctly, identifikasi sama deskripsi ya. Ditulis identifikasinya, you write down, and identification and description ya. Tadi kita sudah jelaskan bahwa identifikasi biasanya berada di paragraf 1 ya, sedangkan deskripsi yaitu paragraf 2, 3, dan 4. Nah, terus next about yang C
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3,
definition paragraph 2. Paragraph 2 about Kuta Beach is located in south of Denpasar city. Baru bracket C. Nah, deskripsi ya untuk kelompok 1 dan 2 ya. Detail C ada namanya language in future. Nanti bahasa yang digunakannya. Nah, di sini bahasa apa kita? Yaitu mengenai simple present, present dan adjektif. Ya, adjektif. Terus yang next yang kedua, text 2, the national monument for group 3 and 4. Nah, social function tadi apa social fungsinya? Social fungsinya apa tadi? Ya, the describe the national monument especially. Ya, yang identification about paragraph 1. Ya, the national monument is 132 meter cover in the center of rectangle square. Nah, terus yang deskripsinya there are two paragraph 2 and 3. Nah, the towering monument symbolize the philosophy of Lingga and Johnny. And paragraph 3 is the construction began in 1961 ya. Nah, yaitu konstruksinya dimulai pada tahun 1961. Ya, terus apa namanya kelompok 3 dan 4. Language-nya apa? Bahasanya. Bahasa yang digunakan adalah yang bahasa yang digunakan yaitu simple present tense dan adjective. Ya. Oke, nah sekarang itu ada lembar kerja ya untuk masing-masing siswa. Ya, jadi diisi sini sekarang. Ya, diisi sekarang kan dikumpulkan kasih namanya. Ya, kasih namanya. Coba jelaskan ya. Ya dulu. Silakan diikuti mengenai Pulau Bali. Ya, di sini ada tugas answer question Bali Airline. Yang esai, ya, where is Bali Island located? Hawaii Bali Island. Terus yang nomor 2 ada the national monument. Yang bentuknya pilihan ganda. Nah, pilihan ganda. Untuk kalian yaitu ini masih apa?
Oke, makasih Kera. Oke, terus selanjutnya ya, yaitu ice breaking penutup. Ya, ini kita gunakan smart TP, yaitu namanya apa? Tebak warna. Ya, tapi menggunakan bahasa Inggris. Ya, jadi di sini ada 3 level. Level 1 yaitu easy, 2 medium, dan level 3-nya adalah hard. Ya, ada 3 level. Nah, kalian tugasnya adalah menebak. Ya, menebak. Di sini ada tulisan apa namanya? Tulisannya black, tapi warnanya atau colornya adalah red. Berarti harus jawab apa? Red. Ya. Terus yang kedua, saya contohnya tulisannya white, tapi warnanya